Salam para sahabat logistik dimanapun berada. Saya Dr. Nofrisel, praktisi dan akademisi di bidang logistik nasional. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang sering diajukan oleh para sahabat logistik juga. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dipersilakan. Betul sekali ini pertanyaan bahwa dunia logistik itu atau aktivitas logistik itu sebetulnya luas dan banyak ya. Karena kita bicara bagaimana kita mengirim barang dari satu titik ke titik yang lain, maka di dalam proses pengiriman itu akan meliputi berbagai aktivitas. Kalau misalnya barang itu ada dari Jakarta dikirim ke Medan misalnya, kita kebayanglah bahwa itu ada banyak aktivitas yang harus kita lakukan. Nah, dalam konteks aktivitas itu biasanya perusahaan jasa logistik itu kemudian mencoba untuk merumuskan pelayanan atau jasa mereka dalam berbagai hal. Jadi, para sahabat, kita akan menemukan jasa logistik berbasis kurir gitu ya, yang itu dilakukan berdasarkan orientasi pada tingkat berat kiriman yang biasanya tidak lebih dari 30 kg misalnya, itu kurir. Di sisi lain ada jasa logistik yang membawa barang itu lebih banyak dari itu, misalnya jasa tracking. Tracking itu adalah membawa barang melalui atau dengan truk dengan kapasitas yang lebih besar, dengan basis timbangan yang lebih besar, dan mereka mungkin menggunakan juga basis per kilo, per kontainer dan sebagainya gitu. Bisa juga kemudian berkembang lagi menjadi jasa sea freight. Jadi transportasi atau pengiriman barang melalui laut. Ada jasa air freight, pengiriman barang melalui udara gitu ya. Nah, lalu juga ada layanan jasa yang terkait dengan logistik juga, yaitu jasa pergudangan. Bahkan banyak perusahaan di Indonesia yang berkonsentrasi hanya pada pelayanan jasa pergudangan. Jadi jasa pergudangan adalah jasa tempat menyimpan barang sementara sebelum diproses ke kiriman berikutnya. Nah, jasa pergudangan ini juga bagian dari jasa logistik gitu ya. Di dalam pergudangan bahkan juga ada jasa pengemasan. Di situ kita bisa menemukan dalam berbagai kegiatan pergudangan di mana packaging dan sebagainya itu menjadi tambahan atau value added dari sebuah jasa logistik gitu. Nah, juga yang menjadi tidak kalah pentingnya adalah jasa ekspor impor gitu. Jadi itu juga bagian dari aktivitas jasa logistik secara umum. Dan atau jasa yang juga terkait dengan bagaimana sebuah perusahaan menjadi mediator gitu ya antara penjual dengan pembeli. Dalam istilah umum di logistik menjadi bagian dari aktivitas jasa logistik yang disebut sebagai freight forwarding. Nah, para freight forwarders ini berperan sebagai perantara antara pengirim barang dengan penerima barang, antara eksportir dengan importir, dan itu juga memiliki karakter tersendiri. Jadi kalau disimpulkan secara umum, maka kita melihat bahwa selain kurir tadi seperti yang ditanyakan, ada banyak aktivitas logistik lain yang juga besar, termasuk juga jasa pelayaran atau shipping misalnya, itu juga bagian dari jasa logistik. Mengelola depo kontainer misalnya, itu juga bagian dari jasa logistik. Aktivitas kepelabuhanan pun adalah aktivitas yang tidak lepas dari kegiatan logistik. Karena itu di pelabuhan laut ataupun di pelabuhan udara misalnya, selalu ada gudang dan sebagainya yang merupakan penyangga bagi kegiatan logistik yang melalui pelabuhan laut atau udara itu. Jadi di sana juga ada aktivitas logistik. Mudah-mudahan cukup menjawab apa yang tadi ditanyakan. Terima kasih.
Para sahabat, struktur biaya atau struktur, cost di dalam aktivitas logistik itu sangat bervariasi. Jadi, oleh karena itu, maka, ketika kita melihat, eee, penetapan satu tarif, logistik itu akan dipengaruhi oleh struktur cost yang, ada di perusahaan itu. Jadi struktur cost itu misalnya biaya, BBM berapa, biaya SDM berapa, biaya tol berapa, kemudian biaya, keluar masuk pelabuhan berapa, dan sebagainya gitu ya. Termasuk juga, aktivitas, biaya sopir, SDM dan sebagainya. Nah, itu komponen itu semua kemudian akan menyatu dalam satu total cost, total biaya dalam eee, kegiatan logistik yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk, penetapan, tarif, jualnya gitu. Di dalam penetapan tarif harga jual dari aktivitas itu kemudian tentu ada unsur margin yang harus diperhitungkan. Sehingga kemudian, kalau kita sederhanakan, semua biaya-biaya yang tergabung sebagai, total cost, total biaya di dalam, struktur biaya, logistik itu kemudian ditambah menjadi, margin tertentu dengan persentase tertentu, maka di sanalah kemudian, muncul, harga jual dari, masing-masing jasa di perusahaan itu. Yang mungkin berdasarkan struktur cost itu tadi tidak akan sama di antara mereka gitu. Eee, dan lagi jangan lupa, penetapan harga jual itu pada ujungnya juga akan terjadi semacam competitiveness gitu ya. Jadi pertarungan kompetisi, di antara sesama mereka. Jadi, kita juga bisa melihat, bisa mengamati bahwa, kalaupun berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk, jenis dan model servis layanan yang sama misalnya, perbedaan itu biasanya tidak akan terlalu signifikan, tidak terlalu jauh gitu ya. Eee, karena apa? Karena mereka juga berkompetisi. Buat apa harganya mahal-mahal ketika kemudian tidak dipakai atau tidak dipilih oleh customer-nya. Jadi mereka juga ketat dalam hal seperti itu. Variasi itu muncul, lebih kepada karena, masing-masing perusahaan memiliki struktur biaya yang berbeda dan kemudian, ekspektasi mereka terhadap margin yang berbeda juga, sehingga kemudian ujungnya harga jualnya berbeda. Saya kira, itu barangkali mudah-mudahan bisa menjawab dan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini dengan para sahabat logistik semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan selamat menjalankan tugas berikutnya.